Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Kamar Nomor 4. Cerita kali ini ditulis oleh Manavila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini ya teman-teman, dan juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk kalian mendengarkan video kali ini dengan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar kalian mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja, daripada kita lama-lama, kita mulai ceritanya. Pada tahun 2016 lalu, tinggallah keluarga kecil di sebuah desa yang terletak di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Sebut saja Dian. Dian adalah seorang wanita karir yang bekerja di sebuah koperasi simpan pinjam di kotanya. Dengan pekerjaan itu, Dian harus bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah Dian sudah lama meninggalkan keluarganya karena dia menikah lagi dengan wanita lain. Dan sampai sekarang, Dian ini tidak tahu di mana ayahnya tinggal. Di rumah Dian hanya tinggal bersama ibu dan juga adiknya yang masih berumur 8 tahun. Jadi bisa dibilang Dian adalah tulang punggung keluarga. Dian adalah seorang wanita yang sedikit peka akan makhluk gaib. Karena di desa tempat tinggalnya itu dia sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbau mistis. Kelebihan yang dimiliki Dian itu merupakan keturunan dari kakeknya yang sudah lebih dulu meninggal ketika dia masih kecil. Karir Dian bisa dibilang cukup bagus. Karena kerja kerasnya itu, dia sering mendapatkan upah tambahan dari atasannya. Syukurlah itu bisa digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Pekerjaan Dian ini tidak selalu di kotanya. Jadi 3 bulan sekali dia harus bersedia di rolling dari kantor satu ke kantor yang lainnya. Pada suatu hari Dian mendapatkan perintah dari atasannya bahwa Dian akan dipindahkan keluar kota untuk di rolling. Dan jarak antara kota tempat Dian akan dipindah itu dengan rumahnya Dian bisa dibilang cukup jauh, sekitar 50 km. Singkat ceritanya, tibalah waktu di mana Dian dipindah keluar kota. Dengan motor yang dimilikinya setiap harinya kecuali hari Sabtu Minggu, Dian harus menempuh perjalanan kurang lebih 100 km untuk pulang dan pergi dari rumah menuju ke kantor yang berada di luar kota tersebut. Rutinitas ini sudah dilakukan Dian selama 1 bulan lamanya. Melihat rutinitas Dian, ibunya ini tidak tega kalau melihat Dian yang setiap hari harus berangkat pagi pulang malam. Lalu ibunya bilang pada Dian, "Nak, daripada kamu capek pulang malam terus, apa nggak sebaiknya kamu cari kos saja di sana? Tapi bu, nanti kalau saya kos siapa yang bantu ibu di rumah? Jangan pikirin ibu, yang penting kesehatan kamu harus dijaga. Lagian di rumah kan ada Faisal adikmu itu." "Ya udah deh bu, kalau begitu nanti aku cari kosan di sana. Tapi ibu tenang aja. Setiap hari Sabtu malam aku pasti pulang kok." "Ya sudah, yang penting kamu itu harus hati-hati dan jaga kesehatan ya nak." Keesokan harinya, tepat di jam 6 pagi, Dian akhirnya pamit sama ibunya untuk berangkat kerja. Setelah pamit, dia pun kemudian langsung berangkat dan menggunakan motor hingga sampai di kantor sekitar jam setengah 8 pagi. Di kantor, Dian punya seorang teman yang bernama Erlin. Sesamanya di kantor, Dian bertanya pada Erlin, teman kantornya yang kebetulan dia tinggal di kota itu sendirian. "Lin, ada kos murah dekat sini nggak?" "Buat apa, Yan? Katanya lo nggak mau ngekos?" tanya Erlin balik. "Ibu gue maksa, jadi ya terpaksa gue harus kos. Lagian seminggu sekali kan gue bisa pulang," jawab Dian. "Bentar ya,
antar gue bantu cari info, ucap Erlin. Ketika jam istirahat di kantor, Erlin mendatangi Dian, memberinya info bahwa di sekitar sini ada kos yang lumayan murah, dan mereka berencana melihatnya setelah pulang kerja nanti. Sore harinya sebelum pulang ke rumah, Dian dan Erlin mendatangi kosan tersebut untuk melihatnya. Sesampainya di depan kosan, Dian sedikit tersentak karena kosan itu terlihat aneh dan sedikit menyeramkan. Dari luar bangunannya mirip banget dengan rumah kuno pada zaman Belanda dulu. Melihat itu, Dian bilang pada Erlin, "Lin, rumahnya kok serem gini ya?" "Serem gimana, Yan?" tanya Erlin. "Kayak rumah kuno gitu," ucap Dian. "Emang pemiliknya adalah pejuang veteran?" "Oh gitu, pantesan rumahnya masih Belanda-Belanda gitu," jawab Dian sedikit lega. "Udah yuk, ntar keburu malam," ajak Erlin menuju ke rumah itu. Mereka kemudian mengetuk pintu rumah itu. Setelah diketuk beberapa kali, akhirnya yang membukakan pintu itu adalah orang tua yang umurnya kira-kira 80 tahun, dan mereka dipersilakan masuk olehnya. Mereka berbincang-bincang di ruang tamu. Ternyata orang tua itu adalah pemilik rumah serta kos yang akan ditempati. Namanya adalah Pak Muhtar. Orang yang baik, kalau bicara sopan dan berwibawa. Setelah mengobrol soal harga dengan pemiliknya, mereka berdua diantar ke kos untuk melihat keadaan kos dan kamar yang akan Dian tempati. Di situ totalnya ada 6 kamar, 4 di dalam dan 2 di luar. Sedangkan kamar yang akan ditempati Dian itu adalah kamar nomor 3. Melihat keadaan kos, Dian sedikit merasakan ada hawa yang berbeda di situ. Entah itu hanya perasaannya saja atau memang beneran ada. Setelah selesai melihat-lihat, mereka berdua pamit pulang dan akan memberi keputusan nanti malam melalui telepon. Mereka pun pergi meninggalkan kos rumah Belanda itu, dan kemudian mampir di warung makan untuk makan tentunya. Ketika berada di warung, Dian bilang pada Erlin, "Lin, gak ada kosan lain apa ya? Itu kosan kok kayaknya serem amat sih." "Ada sih, tapi mahal. Katanya lo pengennya yang murah." "Iya sih, tapi," ucap Dian sedikit ragu-ragu. "Udahlah, gak apa-apa Yan. Lagian lo kan cuma 2 bulan aja di sini." "Iya juga sih. Yaudah deh, gue mau," jawab Dian dengan yakin. Memang kosan di situ ya bisa dibilang cukup murah dari kosan lainnya. Harganya hanya 250.000 saja per bulan. Setelah makan, mereka berdua berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Sesamanya di rumah, Dian langsung menghubungi bapak kos dan memberinya keputusan bahwa dia akan tinggal di sana selama 2 bulan. Keesokan harinya, Dian berangkat ke kantor lebih pagi karena dia akan mampir ke kosan dulu untuk membayar uang kos dan menata kamar kosannya. Dia juga sudah membawa beberapa pakaiannya, karena Dian berencana untuk langsung menempatinya hari ini juga. Sebelum berangkat, Dian pamit sama ibunya dan berpesan sama Faisal adiknya agar tidak nakal dan mau bantuin ibu di rumah. Setelah menempuh 1,5 jam perjalanan sampailah Dian di kosan. Sesamanya di sana, dia langsung menemui bapak kos dan beliau memberikan kunci kamar kepada Dian. Dian langsung menuju ke kamarnya yang berada di nomor 3, dan pagi itu suasana kosan lumayan ramai karena tetangga kamarnya pada bersiap-siap akan memulai aktivitasnya masing-masing. Sambil berjalan menuju ke kamarnya, Dian menyapa beberapa orang penghuni kos lainnya hingga sampailah Dian di depan kamarnya. Dian membuka pintu kamar itu. Setelah dibuka ternyata kamarnya terlihat rapi tapi sedikit berdebu. Ya maklum karena mungkin kamar ini lama tidak ditempati. Awalnya Dian ingin membersihkan debu-debu yang menempel di meja dan lemari itu, tapi karena waktunya sudah mepet, Dian pun hanya menaruh barang-barangnya di atas kasur saja. Kemudian dia bergegas berangkat ke kantor.
Sesamanya di kantor, Dian menemui Erlin dan meminta tolong untuk membantunya membereskan kamar kos setelah pulang dari kantor nanti, dan Erlin pun mau membantu Dian. Sepulang dari kantor, mereka langsung menuju ke kosan dan membersihkan kamar yang masih berdebu. Nah, ketika sedang bersih-bersih itu, sekilas Dian melihat ada suara langkah kaki orang yang sedang berjalan di luar jendela. Spontan Dian langsung menengok keluar jendela, tapi tidak ada siapapun yang dia lihat. Dan anehnya, di luar jendela itu bukanlah jalan melainkan kebun yang mungkin kepunyaan bapak kos itu. Dian pun mengabaikannya. Dia mengira mungkin itu bapak kos yang memang lagi di kebun, lalu mereka lanjut bersih-bersih kamar itu. Setelah bersih-bersih kamar, Erlin pamit pulang dan Dian pun mulai tinggal di kosan itu. Malam itu, ketika sedang tiduran santai di kamar, tiba-tiba Dian merasakan ada hawa negatif di rumah ini. Dengan spontan, Dian pun melihat ke berbagai penjuru kamarnya. Ketika Dian sedang fokus memperhatikan kamarnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu jendelanya dari luar. Spontan Dian kaget, karena setahu Dian di luar jendela itu tidak ada jalan melainkan kebun, dan di situ Dian mulai merasa curiga, merasa ada yang tidak beres dengan kamar yang ia tempati ini. Dian merasa ada yang tidak suka kalau Dian menempati kamar ini. Tapi ya sudahlah, yang penting Dian tidak ada niat mengganggunya. 1 minggu Dian tinggal di kosan itu tidak ada apa-apa. Tapi setelah 1 minggu kemudian, tepatnya hari Kamis, sepulang dari kantor, Dian berencana akan mandi. Letak kamar mandinya itu ada di ujung belakang dan itu hanya ada 1. Jadi kalau mau mandi, mereka harus gantian dengan penghuni kos lainnya. Malam itu sekitar jam 7, ketika Dian sedang berjalan menuju kamar mandi itu, dia melewati 1 kamar yang ada di sebelah kamarnya, yaitu kamar nomor 4. Nah, ketika sedang berjalan di depan kamar nomor 4 itu, tiba-tiba Dian mendengar ada suara wanita yang sedang bernyanyi sangat merdu sekali. Mendengar itu, spontan Dian berhenti sejenak dan mendengarkan suara nyanyian itu lebih jelas lagi. Setelah didengarkan lebih jelas, ternyata suara nyanyian itu bersumber dari dalam kamar nomor 4. Tidak ada perasaan aneh ataupun takut waktu itu, karena Dian menganggap itu adalah suara penghuni kamar nomor 4 tersebut, dan dia lanjut berjalan ke kamar mandi. Malam harinya, ketika Dian sedang sibuk menyelesaikan pekerjaan yang tadi belum diselesaikan di kantor, tiba-tiba samar-samar Dian mendengar suara nyanyian merdu dari seorang wanita yang tadi sempat didengarnya. Dian mengabaikannya karena dia menganggap itu adalah suara tetangga kamarnya yang memang sengaja bernyanyi. Singkat ceritanya, sudah 1 bulan lamanya Dian tinggal di kosan itu. Dan selama 1 bulan itu, setiap malam Jumat, dia selalu mendengar suara nyanyian seorang wanita dari kamar nomor 4, yang hingga akhirnya muncullah rasa penasaran di dalam diri Dian. Dian mencoba mencari tahu tentang kamar nomor 4 itu. Setelah pulang kerja, dia mendatangi kamar tetangga sebelah yang menghuni kamar nomor 2, dia adalah Sarah. "Mbak Sarah, boleh saya bertanya sesuatu?" tanya Dian kepada Sarah. Boleh mbak, mau tanya apa emangnya?" "Itu kamar nomor 4 itu dihuni sama siapa ya mbak?" "Oh, setahu saya kamar itu kosong mbak." Mendengar itu Dian sedikit tersentak. Lalu ia lanjut bertanya, "Sengaja dikosongin apa belum ada penghuninya?" "Waduh, kalau itu saya kurang tahu Mbak Dian. Soalnya saya juga masih baru di sini. Coba tanya Mbak Rati deh di kamar nomor 1, ucap Sarah yang tidak tahu banyak tentang kamar itu. "Oh gitu ya? Ya udah deh Mbak, makasih ya. Saya tanya ke sana deh." Lalu Sarah balik tanya kepada Dian, "Kalau boleh tahu ada apa ya Mbak?" Enggak kok. Teman saya ada yang pengen kos di sini," ucap Dian sambil berbohong.
Dian tidak mengatakan hal yang sebenarnya pada Sarah karena dia tidak ingin Sarah ikut penasaran atau ketakutan nantinya. Setelah itu, Dian segera pamit dari kamar Sarah dan menuju ke kamar Ratih. Tapi waktu itu Ratih sedang tidak ada di kamarnya. Karena melihat Ratih yang tidak ada di kamar, Dian kembali ke kamarnya dan menunggu Ratih kembali. Sampai sekitar jam 7 malam akhirnya Ratih datang dan Dian langsung mendatangi kamar Ratih. Sesamanya di kamar Ratih, Dian bertanya, "Maaf mengganggu, Mbak." Iya Mbak Dian, ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?" Jawab Ratih dengan sopannya. Lalu Dian mulai bertanya, "Gini Mbak, saya mau tanya, kamar nomor 4 itu dihuni siapa ya?" Mendengar pertanyaan Dian, Ratih terlihat gugup. Lalu Ratih menjawab, "Itu kamar kosong Mbak. Mending Mbak Dian jangan tanya soal kamar itu lagi deh ya." Mendengar jawaban itu, Dian semakin penasaran. Dalam hati dia bilang, kalau itu beneran kamar kosong, terus suara nyanyian itu suara siapa? Dian pun kembali bertanya pada Ratih, "Memangnya kenapa Mbak Ratih?" Awalnya Ratih enggan menjawab, tapi karena Dian terus mendesaknya, akhirnya Ratih membuka omongan. "Sejak saya kesini, kamar itu kosong. Saya tidak tahu kenapa bapak kos itu mengosongkan kamar itu. Beberapa kali ada orang baru yang ingin menempati kamar itu, tetapi tetap saja tidak boleh." Mendengar itu, Dian pun membuka omongan kepada Ratih. "Setiap malam Jumat saya selalu mendengar suara wanita bernyanyi dari kamar itu Mbak. Awalnya saya kira kamar itu ada orangnya, jadi saya abaikan. Memang, dulu saya juga tinggal di kamar nomor 3 yang Mbak tempati itu. Dan saya juga sering mendengar suara itu kok. Makanya saya pindah ke kamar ini agar lebih jauh," ucap Ratih yang ternyata juga tahu tentang suara nyanyian itu. Mendengar itu Dian syok. Ternyata apa yang dia rasakan itu memang benar, bahwa di situ memang ada penghuninya, tapi bukan manusia, melainkan makhluk halus. Dian bukannya takut tapi malah lebih penasaran lagi. Dia pengen masuk ke kamar tersebut untuk melihatnya, tapi kamar itu terkunci dengan rapat. Keesokan harinya, sebelum berangkat bekerja, diam-diam Dian ini mendatangi kamar itu dan mengintip dari sela-sela lubang kunci. Dan ketika mengintip, samar-samar dia melihat ada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu tidak terlalu jelas karena kondisi kamarnya lumayan gelap. Ketika sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu, melalui lubang kunci itu tentunya tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan bapak kos dari belakang. "Apa yang kamu lakukan di sini, Nak?" Spontan Dian kaget karena tiba-tiba saja bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup Dian menjawab, Enggak Pak, saya cuma kebetulan lewat aja kok." Lalu bapak kos itu menjawab, "Ya sudah, kalau begitu kamu berangkat kerja dulu sana." Lalu Dian kemudian bilang kepada bapak kos, "Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh nggak?" "Memangnya kamar kamu kenapa Nak?" tanya bapak kos itu. "Saya kurang nyaman Pak dengan kamar yang sekarang, jadi saya pengen pindah," jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. "Kamar itu tidak bisa ditempati," jawab bapak kos dengan singkat. "Memangnya kenapa Pak?" tanya Dian semakin penasaran. "Kamu itu tidak perlu tahu," jawab bapak kos dengan singkat lagi. Mendengar penjelasan dari bapak kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di kamar itu dan kenapa sampai tidak boleh dihuni? Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus membujuk bapak kos agar diperbolehkan pindah ke kamar itu, hingga akhirnya Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu, tapi dengan sebuah syarat. "Ya udah, kalau kamu memaksa, tapi selama Nak Dian tinggal di kamar itu, Nak Dian tidak boleh tidur dengan posisi kepala ke utara, dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu." Mendengar itu Dian pun bertanya, "Memangnya kenapa Pak?" "Kalau Nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, Nak Dian boleh tinggal di kamar itu.
Tapi kalau tidak ya sudah, saya tidak mengizinkan, jawab bapak kos itu. Akhirnya dengan percaya diri, Dian menjawab, ya sudah, saya bersedia pak. Setelah perbincangan pagi itu dengan bapak kos, Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapatkan libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya, Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama bapak kos, perlahan Dian membuka kunci pintu kamar itu. Nah, belum sampai Dian membuka pintunya, tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara Rati yang tiba-tiba datang dari belakangnya. Mbak Dian, ucap Rati memanggil Dian. Mendengar itu spontan Dian kaget. Lalu Rati bertanya, Mbak Dian ngapain ke kamar itu? Mbak Rati bikin kaget aja. Saya mau menempati kamar ini mbak, jawab Dian dengan kaget. Lalu Rati berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, kamu serius mau nempatin kamar ini? Tanya Rati dengan ekspresi yang gugup. Lalu Dian menjawab, serius Mbak Rati, saya penasaran dengan suara wanita yang menyanyi itu. Tetapi belum sempat Rati melanjutkan pembicaraannya, Dian menyaut, udah saya nggak apa-apa kok mbak, tenang aja Mbak Rati, ucap Dian meyakinkan Rati. Dian membuka kamar itu dan masuk. Karena penasaran, Rati juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian. Sesampainya di dalam, ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan. Kamarnya cukup luas, ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang, dan lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini sepertinya sudah lama sekali tidak ditempati, karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojokan atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu oleh Rati. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar itu, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa dengan lirih. Mendengar itu, spontan mereka berdua saling menatap diam, lalu Rati berucap, Mbak Dian, yakin mau nempatin kamar ini? Yakin mbak? Ya kalau mau Mbak Rati bisa sering-sering main kesini atau mau tidur di sini juga nggak apa-apa kok, ucap Dian sambil tersenyum. Lalu Rati ini menjawab, hehe, enggak deh, makasih. Tidak lama kemudian Rati pamit keluar meninggalkan kamar itu dan Dian lanjut membersihkan kamar sendiri. Sekitar 30 menit kemudian, akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamarnya sebelumnya dan kemudian memindahkannya ke kamar itu. Dian mendekati lemari yang ada di situ dan akan menaruh bajunya ke dalam. Ketika akan membuka pintu lemari, sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya lagi, yaitu suara tertawa lirih seorang anak kecil. Spontan, Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya, tapi tidak ada dia melihat siapapun. Pelan-pelan, Dian membuka pintu lemari dan kemudian, setelah terbuka di dalam lemari itu, Dian melihat ada sebuah mainan yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu, Dian pun berpikir, apa mungkin ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi? Dian pun memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh baju-bajunya ke dalam lemari. Setelah itu, Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela. Yang di luar jendela itu adalah sebuah perkebunan yang terdapat satu pohon asem yang sangat besar. Sepertinya pohon itu sendiri sudah berumur puluhan tahun, dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian dari luar bapak kos memanggil-manggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sesampainya di depan kamar, bapak kos bertanya, gimana nak kamarnya? Nyaman pak, saya suka kok, ucap Dian sambil tersenyum. Baguslah kalau begitu, jawab bapak kos dengan singkat. Lalu Dian bertanya, kalau boleh tahu kenapa kamar ini tidak pernah ditempati ya pak?
Tapi bapak kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang terlihat sedih. Singkat ceritanya, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu dan tidak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasanya, dan pada suatu hari ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya ini yang bernama Erlin bilang pada Dian, "Yan, lo tahu nggak? Kata si Benny, kosan yang lo tempati itu ada hantunya." "Hantu? Masa sih?" ucap Dian dengan senyum. "Ya nggak tahu juga sih, tapi gue bilang ke Benny kalau lo tinggal di kosan itu. Dan Benny bilang ke gue kalau di situ ada hantunya. Mending lo pindah aja deh. Gue bantu cari kosan yang sama murahnya ya," ucap Erlin dengan panik. "Lo itu tenang aja, Lin. Kosannya nyaman kok dan gak ada hantunya juga," jawab Dian meyakinkan Erlin. "Tapi kata Benny gitu, Yan. Dia yang lebih tahu daerah sini," ucap Erlin sambil ngeyel. "Lin, denger ya. Gue yang nempatin itu kosan dan gak ada apa-apa. Jadi lo itu jangan percaya Benny. Dia cuma mau nakut-nakutin doang," ucap Dian meyakinkan Erlin, walaupun sebenarnya Dian juga merasa kalau yang dikatakan Erlin itu ya benar adanya. Setelah pembicaraan Dian dengan Erlin itu, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang ditempatinya itu. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam, dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, dia disapa oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. "Baru pulang, Nak?" ucap ibu itu. Lalu Dian menjawab, Iya Bu, baru ada lembur di kantor." Entah kenapa ketika melihat ibu itu, bulu kuduk Dian merinding. Kemudian Dian bertanya pada ibu-ibu itu, "Maaf Bu, Ibu siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat Ibu sebelumnya." "Saya ibu kos. Saya memang jarang keluar rumah," jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu Dian sedikit lega. Ya meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos. "Oh, pantesan saya tidak pernah melihat Ibu. Ya udah deh Bu, saya masuk dulu ya," ucap Dian pamit untuk masuk. Dan ibu itu menjawabnya sambil mengangguk tersenyum. Sesamanya di dalam kosan, Dian dipanggil Ratih dan diajaknya untuk masuk ke kamar Ratih. Sesamanya di dalam kamar Ratih, Ratih ini bertanya, "Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa?" "Oh, tadi itu saya ketemu sama ibu kos, jadi saya yang menyapanya," jawab Dian dengan tenangnya. Ratih tersentak setelah mendengar jawaban dari Dian. Lalu Ratih kembali bertanya, "Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos nggak?" "Belum, baru kali ini dan ternyata orangnya ramah ya," jawab Dian dengan tenang. Lalu Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. "Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini?" "Enggak, tapi katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa?" jawab Dian penasaran. Lalu Ratih ini mengatakan sesuatu yang membuat Dian menjadi bingung. "Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini, saya juga tidak pernah melihat ibu kos sama sekali. Dan kata anak yang tinggal di sini dulu, di sini, di rumah ini hanya ditinggali bapak kos sendiri." Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Ratih, Dian kemudian pamit ke kamarnya. Tetapi sebelum pergi ke kamarnya, Dian sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos sudah tidak ada di situ, entah kemana perginya. Malam harinya, Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu, tidak sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding, dan seketika itu juga dia ingat sesuatu. Bahwa lukisan wanita itu sangat mirip sekali dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian semakin bingung dibuatnya. Dian lekas mengambil selimutnya untuk tidur. Tapi sebelum Dian tertidur, tiba-tiba kursi goyang yang ada di kamarnya itu
terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal, dan setelah dilempar itu, kursinya sudah tidak bergerak lagi. Dian penasaran kenapa kursi itu kok tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan Dian berjalan mendekati kursi itu. Lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Spontan Dian kaget. Lalu Dian berucap, "Siapa?" Tapi tidak ada jawaban. Dian pun segera membuka pintu kamarnya dan ternyata yang datang adalah Rati. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Rati, Dian mempersilahkannya untuk masuk. Sesamanya di dalam kamar, Rati memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sambil berucap, "Belum tidur kan Mbak Dian?" "Belum Mbak, ada apa ya?" "Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu." "Waduh, gak usah repot-repot Mbak Rati. Udah terima aja, biar kamu gak diganggu hantu." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Rati, Dian pun menerimanya. Setelah itu Rati pamit balik ke kamarnya sendiri, dan Dian segera mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat untuk ke kantor. Sebelum tidur sesekali, Dian ini memandangi kursi goyang yang tadi sempat bergerak-gerak sendiri. Tapi kali ini kursi itu terlihat tenang. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor, dan selama di kantor Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam itu ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos ya? Kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini kepada tetangga rumah kosnya. Sebenarnya Dian ini ingin menanyakannya kepada Penny, tapi tidak jadi karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Rati untuk mendatangi salah satu tetangga rumah itu, dan Rati mau ikut bersama Dian. Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya. Sesamanya di rumah itu, mereka dipersilakan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Mbak-mbak ini yang tinggal di kosan Pak Muhtar ya?" tanya ibu penghuni rumah itu. Lalu Dian menjawab, "Ah iya Bu, saya kesini karena ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa?" "Saya mau tanya Bu tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu," ucap ibu itu kepada mereka berdua. Dian dan Ratih segera mendatangi rumah Pak Imron, yang tidak lupa dia mengucapkan permisi atau salam dan terima kasih kepada penghuni rumah itu. Sesamanya di rumah Pak Imron, mereka juga dipersilahkan untuk masuk. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda, ternyata beliau sudah amat tua. Ya, seumuran Pak Muhtar, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberitahu, yaitu sesuatu yang sangat mencengangkan kepada mereka berdua. Dulu, sekitar tahun 60-an, Pak Muhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsi, istrinya Pak Muhtar, telah meninggal dunia tepat ketika Bu Narsi melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti merupakan anak kedua dari Pak Muhtar. Setelah kepergian Bu Narsi itu, beberapa hari kemudian, Asti, anak gadis yang dilahirkan Bu Narsi, pun menyusul ibunya. Kepergian ibunya hingga tinggallah Pak Muhtar seorang dan satu anak laki-lakinya yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI. Mereka tentu syok bukan main setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut. Lalu dia lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak, Bu Narsi dan Asti dimakamkan di mana ya Pak?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kosan." Mendengar itu, di dalam hati Dian berkata, "Pantas saja aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar. Apa jangan-jangan..."
Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan. Dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya. Ya tentu saja karena dia takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi. Akhirnya malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendiri lebih baik kan dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat hari Kamis malam Jumat, ketika Dian dan Ratih sama-sama sudah terlelap tidur di kamar nomor 4. Tiba-tiba saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Ratih yang tadi tidur di sebelahnya. Dian mencari Ratih, lalu ketika dia sedang sibuk mencari Ratih, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian mengira yang bermain congklak itu adalah Ratih dan Dian pun memanggilnya. "Mbak Ratih, ngapain kamu di situ, Mbak? Nggak tidur kamu?" Dan anak perempuan itu memanglingkan badannya ke arah Dian. Sontak Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukanlah Ratih. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojok lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan Dian ini berjalan ke arah lemari dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin dia melihat ada sosok Ibu Narsih dengan pakaian serba putih sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsih, spontan Dian langsung menoleh ke arah belakang, dan ketika dia menoleh ke arah belakang, ternyata tidak ada siapa-siapa yang dilihatnya, dan anak perempuan yang tadi bersembunyi di pojokan lemari itu pun juga sudah tidak ada. Seketika itu tubuh Dian bergetar hebat, lalu sambil berdiri Dian berucap, "Bu Narsih, selama aku tinggal di sini, kau adalah ibuku, dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat ya Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Ratih. Ternyata Ratih sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Ratih yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Tapi setelah kembali ke kamarnya, Dian tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Setelah beberapa kali Dian coba memejamkan matanya, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu ketika Dian sedang terjaga itu, dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu dari luar jendelanya. Dan anehnya ketika mendengar nyanyian itu, Dian tidak merasa takut seperti sebelumnya. Justru nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya Dian bangun, dan setelah bangun itu dia ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur malam itu adalah sebuah nyanyian dari Ibu Narsih yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada, percaya atau tidak, itu kembali lagi kepada diri kita sendiri. Tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi karena hari ini Dian harus ke kantor. Sepulang dari kantor, Dian ini menemui bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsih kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya, bapak kos pun menceritakannya kepada Dian. Ibunya Asti adalah wanita yang baik, tidak neko-neko dan penurut. Karena dia, aku bisa sampai sekarang ini. Tapi sayang begitu cepat Tuhan memanggilnya, ucap Pak Muhtar sambil menahan tangisannya. Mendengar itu hati Dian tersayat. Lalu Pak Muhtar lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsih. Sebelum meninggal kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi. Walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya. Sambil meredam perasaan sedih, Pak Muhtar
Dian pun berkata, "Bapak sabar ya Pak, Bu Narsi pasti bangga punya suami hebat seperti Bapak." Pak Muhtar pun lanjut bercerita, "Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengosongkan kamar itu. Karena disitulah tempat terakhir istri dan anak perempuanku ini mengembuskan napas terakhirnya dengan posisi membujur ke utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal agar ada yang mau tinggal di sini dan agar Narsi senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini." Mendengar itu Dian berkata dalam hati, "Andaikan ayahku seperti Pak Muhtar, pasti aku akan sangat-sangat bersyukur." Dan dari situ Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak kos pernah bilang jangan tidur dengan memposisikan kepala ke utara. Ya karena mungkin Bapak kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kos lainnya. Sungguh tulus hati Pak Muhtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata hanya karena dia menginginkan anak perempuan dan satu lagi. Yang membuat Dian kagum kepada Pak Muhtar, ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di sini disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itu, Dian dan Bapak kos pun pergi ke perkebunan belakang rumah untuk mendatangi makam Bu Narsi dan Asti dan mendoakannya. Setelah Dian mendatangi kamar Rati dan bertanya kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri, dan di situ Rati bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja. Karena ia takut, Rati tidak sempat memberitahu Dian dan kemudian lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Rati agar tidak takut lagi dengan semua ini karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu kemudian semenjak kejadian yang dialaminya itu, Dian sudah tidak takut lagi dengan suara anak perempuan nangis dan suara nyanyian tersebut. Saat itu juga Dian akan meninggalkan rumah kos karena dia harus kembali ke kotanya untuk di rolling lagi, dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itu, Dian ini melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu sedang menangis dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat-sangat merdu. Dian pun ikut bernyanyi, lalu dari belakangnya terlihat Rati juga ikut nyanyi sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan kamar itu, dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsi dan Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu selama-lamanya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian tetap terus like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Kritik saran kalian juga berguna untuk kami ya teman-teman, agar memperbaiki kualitas video yang akan kami upload. Jangan lupa ya teman-teman untuk kalian subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini, sehingga kalian tidak akan ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa pula untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian ke alamat email kami yang nantinya akan disadur oleh Manafila, yang nantinya akan saya bacakan di sini seperti video ini dan juga video-video sebelumnya ya teman-teman. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun artikulasi saya mungkin banyak yang salah dalam membacakan narasi video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Pokoknya yang terbaik, yang baik-baiklah yang terkandung dalam cerita kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hal-hal yang positifnya dan membuang jauh-jauh hal yang buruknya ya teman-teman. Namun semua itu jadikan pembelajaran untuk kita semua tentunya, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.